Saya akan menerangkan bagian kruk as ya sebelum memasang ke mesin. Nah, kita cek yang pertama di bagian eh, penyenteran ya. Nah, kruk asnya apa nyenter apa enggak gitu. Kita cek dulu ya. Nah, pakai alat ini yang sederhana ya. Kalau para mekanik senior yang udah ahli ini pasti bahannya alatnya bagus ya, lebih dari ini ya. Ini cuman alat sederhana. Nah, yang pertama kita ngecek bagian penyenteran gitu. Nah, kayak gini ya, dicek dulu. Di bagian sini, bagian kupling apakah udah lurus. Terus di bagian magnet kita cek apa udah lurus. Kalau udah lurus, misalkan kalau belum ya kita senterkan ya. Kita senterkan, dibukul di bagian sini ya. Pukul bagian sini pelan-pelan, sedikit-sedikit sampai dia center kembali ya. Sampai dia center kembali. Terus misalkan kalau ini krukasnya udah center, maka hasilnya pada motor Vespa akan enak ya. Nah, akan enak. Terus pada pengapian khususnya pelati akan awet gitu. Sebaliknya kalau misalkan ini kulkasnya enggak center, maka akan mengakibatkan yang pertama bagian pengapiannya khususnya pelati dia tidak akan awet ya, selalu berubah-ubah ya, kadang rapat gitu. Awalnya baik, kemudian lama kelamaan seminggu 2 minggu dia berubah lagi dikarenakan ini kan nggak nyenter gitu. Terus yang kedua, kalau ini tidak center di bagian kruk asnya, maka ke motornya akan mengakibatkan getaran ya, getaran yang cukup keras ya, nggak akan enak atau lemes kata orang Amerika. Kemudian habis itu ya, kalau ini udah nyenter udah bagus, yang perlu diperhatikan kita krukasnya puter ya, puter dulu. Kita cek bagian balancingnya. Kalau misalkan udah diputar dia ada di posisi angka jarum 12 yang bagian ininya ya, di atas ini. Kalau udah pas di jarum 12, maka ini juga mempengaruhi pada motornya ya, akan enak dipakainya, terus gak ada getaran. Kalau ini hasilnya di angka 12 ya. Terus pada motor pada di akselerasinya dia cepat gitu, lumayan cepat standaran. Kalau di ini di angka jam 12 ya, ininya di atas pas jam 12, maka ini standarnya begitu ya, bawaan pabriknya harus begitu. Ini harus di angka jam 12 gitu. Terus biasanya kalau kulkas ini ya dari bahan lokal atau produk lokal, dia kebanyakan hasilnya di angka jam 12 lebih ya. Bukannya di sini, coba agan-agan cek atau para bukan senior ya, para junior cek kalau produk lokal kulkasnya
dia tidak akan menghasilkan di angka jam 12 di tengah-tengah kayak gini. Tetapi produk lokal dia kalau udah diputar jatuhnya akan balance-nya di 12 lebih ya. Nah, kayak kadang di sini. Nah, maka kalau ini lebih di angka jam 12 lebih kayak gini, ini akan mengakibatkan getaran ya. Sama ini juga akan mengakibatkan getaran, nggak lemes hasilnya gitu. Nah, kebanyakan kalau di motor racing ya, kalau mau kencang pakai kulkas standaran, dia biasanya merubah bagian balance-nya lebih dari 12 ya, kadang sini atau lebih ekstrim juga bisa gitu, buat akselerasinya cepat gitu. Oke. Maka buat pemula saya sarankan kalau center kulkasnya, kalau balance-nya harus di angka 12 ya. Di sini di jam 12 pas gitu. Oke. Kalau misalkan gimana kalau misalkan mau lebih di angka 12 mau kayak gini. Nah, ini tinggal di bagian sini. Nah, bagian sininya kita kurangi ya. Kita papas di bagian sini, bukan di bagian sini, tapi di bagian sini. Biasanya ini kalau motor racing ya, para pembalap ini bagian sini harus papas gitu. Terserah mau segimananya dibuangnya, yang penting hasilnya yang mau diinginkannya gitu. Misalkan kalau mau di sini ini dibuang banyak gitu, lumayan banyak ya. Lebih ke sini ditambah banyak lagi dibuangnya di bagian sini ya. Tapi buat para pemula lebih baik kulkasnya kita pakai standaran saja ya, pakai pabrikan. Nah, harus jatuh di angka 12 ya. Sekali lagi cara mengeceknya, kita putar dulu. Nah, putar sekecil-kecilnya. Nah, terus kita diamin sampai dia jatuhnya di berapa, di mana gitu. Kebetulan ini dudukannya udah seret ya, nggak loncer, jadi susah, udah lama nggak dipakai. Nah, kalau udah diputar gini lama kelamaan dia jatuhnya, lihat dia ntar jatuhnya bakal di angka berapa gitu. Kalau di angka jam 12 pas ya, maka hasilnya baik ya. Tapi misalkan kalau misalkan dia kurang segini, mau ke sini tapi dia jatuhnya di sini, nah, begitu ya. Berarti di bagian sini harus kita kurangi ya, agar hasilnya di sini di bagian jam 12. Oke, paham ya, mengerti ya. Nah, ini saya beritahukan khusus buat para pemula ya, yang pengen belajar, yang punya motor Vespa di rumahnya gitu, biar belajar sendiri gitu. Nah, begitulah caranya ya. Terus di bagian sini juga, di bagian stang share juga, kita cukup pakai yang standar aja ya, pakai standar aja, jangan diganti ya sampai sama ya panjang gitu, setrupnya jadi panjang gitu kan. Sekarang ada banyak jualan setrupnya gitu. Kalau langkahnya pengen panjang ya, stang share-nya harus diganti sama yang panjang gitu. Berarti kalau stang share-nya melebihi dari standar, dia langkahnya akan
panjang ya, napasnya akan panjang gitu. Kayak Spartan kan punyanya dia panjang, dia napasnya panjang. Soalnya ini stang serenya dia panjang punyanya, lebih dari standar Vespa Super kayak PE gitu ya. Oke, cukup sekian saja. Semoga ilmunya bermanfaat buat para pemula khususnya yang pengen belajar ya, yang punya Vespa di rumah. Teruslah belajar supaya bisa sendiri di rumah. Terus mohon maaf buat para senior gitu kalau ada salah-salah saya meneranginya, ya mohon dikoreksi ya. Salam pada semuanya, salam Vespa sedunia.